hubungi ada pakar vulkanologi Surono yang telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat petang, Pak Surono. Pak Surono, boleh dinyalakan kameranya? Oke ya, selamat petang para pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Ya, boleh dinyalakan kameranya, Pak? Ya, baik. Pak, ini kita lihat pukul 14.13 ya. Tadi terjadi erupsi di sana begitu. Dari yang kita lihat sekarang statusnya sudah awas, Pak. Ya, jadi saya memang mendapat informasi dari masyarakat ya langsung, tidak dari tugas gitu ya. Saya agak kaget juga kalau biasanya ya kan Semeru itu kejadian yang berbahaya itu awan panas guguran. Jadi kubah lava yang gugur kemudian memproduksi awan panas. Itu memang sulit sekali diprediksi. Artinya gejala peningkatan kegiatannya itu agak sulit ya kan. Bahkan sulit lah ya. Tapi ini aneh sekali. Ini letusan pastinya ada suatu aktivitas yang berbeda gitu dari biasanya karena letusannya juga tidak kecil ya kalau saya lihat informasi dari masyarakat yang mengirimkan gambar-gambar ke saya ya, sejak tadi sekitar pukul 14 lebih ya sampai kemudian dinaikkan menjadi siaga, kemudian menjadi awas gitu kan. Saya mengikuti terus dan ini awan panas yang sangat cukup besar ya. Bukan awan panas guguran tetapi ini awan panas letusan. Seharusnya ada gejala peningkatan kegiatan. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Karena ini Anda sebutkan awan panas letusan dan cukup aneh begitu. Ini artinya apa, Pak? Semembahayakan apa mungkin ya? Ya, kalau biasanya kan kalau suatu letusan itu ada warning yang bertingkat gitu ya. Ini kan terjadi letusan dengan awan panas ini dalam status waspada ya. Dan waktu setelah terjadi baru siaga, kemudian saya ikuti lagi sampai ke level tertinggi awas gitu ya. Biasanya kalau suatu letusan itu ada suatu peningkatan aktivitas, entah itu gempaannya, entah itu gunung itu menjadi melembung, membesar gitu kan. Pasti ada, tidak ada alam berkegiatan tanpa tanda-tanda gitu ya kan. Tuhan Maha Adil. Kalau misalnya akan hujan ada mendung dulu gitu kan. Tidak tiba-tiba panas terik itu hujan lebat. Pasti ada tanda-tandanya. Kalau awan panas guguran karena kubahnya itu sudah ada di sana gitu kan. Kemudian gugur, terjadi awan panas guguran itu memang aktivitas vulkaniknya sulit sekali dikendalikan gitu. Sulit sekali dikenali gitu ya. Nah, ini kan sangat berbeda ya. Ya kan ini letusan yang saya tidak bisa memahami gitu. Apa yang terjadi gitu. Begitu. Artinya kita harus lebih waspada karena pergerakan Gunung Semeru tidak terprediksi begitu maksud Anda, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Mungkin memang gejala itu tidak nampak, tetapi biasanya kalau itu kejadiannya ada erupsi, biasanya ada tanda-tanda lah dari kegempaannya. Tetapi kalau awan panas guguran memang sulit. Yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu kan sampai ada korban kemudian evakuasi, ada relokasi dan sebagainya. Itu memang awan panas guguran yang sangat sulit diprediksi gitu kan. Suatu tiba-tiba terjadi kolaps gitu ya, tumpukan gugur gitu kan, kemudian awan panas muncul. Ini suatu letusan, ada suatu pembangunan tekanan di dalam tubuh Gunung Semeru. Pastinya kan ada suatu gejala ya, yang bisa kepantau ya kan. Ya dengan peningkatan itu mungkin seharusnya ada level yang meningkat ya. Dari waspada mungkin ke siaga. Ini kan saya amati dari tadi laporan dari masyarakat, ya kan waspada ke siaganya sesuatu yang udah terjadi gitu. Awan panasnya udah muncul gitu ya. Dan terus awasnya udah terjadi gitu. Itu saja sih ya sebagai mantan yang mengamati itu ya kaget saja saya gitu. Kalau awan panas gugur itu oke. Saya kira memang sulit ya. Tetapi kalau ini letusan, ini agak sedikit sulit saya menerima kalau memang tidak ada suatu tanda-tanda gitu kan. Karena melihat dari tidak ada tanda-tanda ya kan. Kejadian letusan baru ada suatu level yang dinaikkan gitu ya. Kan? Biasanya kan ada tanda-tanda gitu kan. Levelnya dinaikkan. Tanda-tanda semakin meningkat
dinaikkan lagi gitu ya. Ini kan kejadian dinaikkan, terus kejadian semakin membesar dinaikkan lagi gitu. Iya. Itu yang saya agak ya dari pengalaman saya, apakah tidak nampak gitu tanda-tanda pada saat akan terjadi letusan. Iya. Kalau awan panas guguran yang sering terjadi di Semeru, itu memang tanda-tandanya susah. Aktivitas kegempaannya itu kadang tidak tercatat. Tapi kalau ini letusan, ini agak sulit ya untuk tidak memberikan tanda-tanda awal. Tidak ada tanda-tanda artinya tidak terprediksi. Karena kalau saya melihat peristiwanya kan begini Mbak ya, menyimpulkannya saya. Ini kan sudah terjadi, begitu keluar awan panas, naik itu statusnya menjadi siaga dari waspada kan. Terus kemudian naik menjadi besar lagi awan panasnya, naik menjadi awas gitu. Artinya kan sesuatu yang sudah terjadi baru naik gitu kan. Bukan sebelum terjadi naik gitu. Kalau misalnya gejalanya ada kan, semakin lama semakin aktivitas semakin meningkat, naikkan lagi statusnya. Itu belum terjadi biasanya gitu. Itu yang saya agak what going on with Semeru gitu ya kan. Keanehan yang Anda maksud langsung muncul awan panas, artinya kira-kira berapa lama ini mungkin akan berlangsung ya Pak Surono? Kalau ini bisa tidak lama lah ya kan, tidak berhari-hari gitu ya. Ya saya kira itu. Saya hanya ingin melihat sebenarnya datanya seperti apa peningkatannya sehingga kita bisa tahu lama atau tidak gitu kan. Kalau datanya itu tingkat aktivitasnya tidak diketahui, agak sulit prediksinya gitu kan, seberapa lama gini kan. Termasuk ya apakah akan meletus atau tidak kan. Kalau saya melihat sih awan panas terjadi baru naik gitu. Artinya kan apakah mereka tidak terpantau gitu, tidak ada tanda-tanda atau bagaimana saya tidak tahu gitu kan. Biasanya kan naik dulu itu, baru terjadi letusan. Ini terjadi letusan. Nah kalau misalnya besar sekali itu kan bahaya bagi masyarakat yang belum mengungsi, dia tiba-tiba sesuatu terjadi gitu kan. Itu kan bahaya gitu. Kalau awan panas guguran, yes saya bisa memahami itu sulit sekali. Ya kan aktivitasnya dipantau tiba-tiba terjadi. Kalau ini erupsi agak aneh bagi saya. Oke, baik. Artinya apa yang terjadi saat ini bisa dikatakan jarang terjadi atau bahkan belum pernah terjadi, begitu Pak Surono? Nanti dijawab. Breaking News Kompas TV segera kembali saudara. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa, pas digigit ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu, pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, Almond Oilnya bikin moist, wanginya manjain. Cerah, glowing, dari mana aja. Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Happily, popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Lenca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, Happily aja. Praktis, gak bocor, say. Oma Opa, no worry. Pakai. Semua jadi easy. Wingscare. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Diproduksi oleh Medicon. Bagi
Yang terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Oma Opa, ini rahasia Eke Varaviri tanpa worry. Beli popok celana dewasa 3 in 1 baru. Pakai dari pagi, Eke nggak rempong nahan pipis. Pakai lagi sebelum bobo, nyenyak sampai pagi. Ada disposable teh, tinggal gulung buang. Wingscare. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Pak Surono, saya menyambung pertanyaan sebelumnya. Tadi kan Anda sendiri mengatakan cukup aneh tiba-tiba muncul awan panas. Artinya apakah ini baru pertama kali, jarang terjadi atau bahkan pertama kali muncul langsung awan panas di Gunung Semeru? Kalau awan panas guguran itu iya, ya kan? Benar. Gejalanya itu tidak nampak, tiba-tiba terjadi awan panas. Makanya ahli vulkanologi itu membedakan antara awan panas letusan dengan awan panas guguran. Awan panas guguran itu misalnya ada kubah ya, lava keluar membentuk suatu kubah seperti kubah masjid, tiba-tiba tidak stabil, gugur, ya kan? Kemudian menghasilkan awan panas. Itu deteksinya sulit. Tetapi kalau erupsi, ya kan? Erupsi kan membangun suatu tekanan dari yang kecil membesar. Pasti gejala itu kan ada. Oleh karena itu dilakukan pemantauan. Ada kegempaan di sana, ada kembang kempisnya gunung dan sebagainya untuk memahami proses aktivitas gunung api yang mungkin berpotensi, ya kan, terjadi erupsi gitu loh. Itu, ya kan. Nah, saya mendapat laporan terus-menerus video dari masyarakat ini statusnya masih waspada. Begitu awan panas, loh kok masih waspada? Begitu nggak lama kemudian ini udah besar. Ya. Kemudian naik lagi siaga. Ini barang mulai terjadi gitu loh. Besar lagi menjadi awas. Loh kalau begini bagaimana masyarakat tahu ada suatu ancaman kalau sesuatu udah terjadi gitu loh. Baru di warningnya gitu loh. Maksud saya begitu Mbak. Ya. Kalau awan panas guguran memang sulit lah gitu ya. Namun demikian ya kan. Sebetulnya peta-peta itu, peta-peta kawasan rawan bencana gunung api itu sudah melindungi hal itu terjadi. Ya kan? Bila mana terjadi letusan yang tiba-tiba gitu, tanda-tandanya sulit dipahami, sebenarnya ada kawasan yang bahaya yang tidak boleh masyarakat ada di situ gitu loh Pak. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan tidak ada korban gitu aja. Oke, baik. Tetap bersama kami ya, Pak. Sekarang kita akan bergabung dengan Bupati Lumajang, ada Indah Amperawati. Selamat petang.